Sama ada Ustadz Aji Raja masih ada family? Oh, itu termasuk ya Keluarga ya? engkong juga ada. Engkong enggak ada. Kebetulan Kong Haji Raja punya saudara namanya Kiai Ishak. Itu Kiai Ishak kakek saya. Oh, kakek. Itu yang ngajar di Museum Abri Masjid Al Mubarak siapa? Al Mubarak. Al Mubarak Museum Abri. Kan dari sini juga Ustadz Mahdi. Oh, Ustadz Al Mahdi Arif. Al Mahdi Arif. Beliau putranya Kiai Raja. Haji Raja betul. Iya, saya Arif. suka ketemu beliau hari Kamis kalau nggak salah beliau ya. Di situ Museum Abri. Iya. Iya. Kan apa sih? Ratib Saman biasanya. Ratib Saman, iya. Ibu juga semua. Nggak ada bapak-bapak, ibu-ibu semua juga. Saya suka ke situ juga soalnya. Ke situ, iya. Ya, saya terima kasih banyak Ustaz ya. Sama-sama. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasara wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'aliyyul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. صدق الله العظيم وصدق الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Yang kami hormati dan memuliakan para ustaz, para guru, para orang tua yang cukup banyak hadir tengah-tengah kita. Teriring doa kita, mudah-mudahan para guru kita, orang tua kita Allah panjangkan usianya, mudahkan segala urusannya sehingga dapat membimbing kita yang insya Allah berjalan yang mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga yang kami hormati dan muliakan pada jamaah kaum ibu Majlis Ummahat Masjid Jami' Rawdatul Falah yang insya Allah kita semua dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah di hari Selasa di waktu pagi menjelang siang ini kita dapat melangkahkan kedua belah kaki kita menuju tempat yang mulia ini dengan niatan kita semata-mata hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan langkah kita dari rumah kita masing-masing dengan tujuan thalabul ilm hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala, baik yang dekat maupun yang jauh, baik yang berkendara maupun yang berjalan kaki. Mudah-mudahan langkah kaki kita di situ menjadi catatan amal kebaikan buat kita semua, yang mana satu langkah bisa menghapus dosa kita dan satu langkah lagi mengangkat derajat kita. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga apa yang telah kita baca, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan diterima dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan ke ahli badan kita, junjungan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan pengikutnya yang insyaallah tetap istiqamah mengikuti risalah yang beliau bawa hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita tergolong umatnya yang akan mendapatkan syafaatul husna dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Para hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita berada di tanggal 21 daripada bulan Muharram 1445 Hijriah. Dan insyaallah sebentar lagi kita akan melanjutkan materi pelajaran kita masih dalam kitab Masarihul Ibad, maqalah Thaminah, maqalah yang ke-8. Sebelumnya kita membacakan Quran surah Al-Fatihah wa pengarang kita Masarihul Ibad Ibnu Hajar Al-Asqalani dan juga Syekh Nawawi Al-Bandani. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menempatkan beliau di sisi yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala.
beliau tulis, mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua, terkhusus untuk kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususan ma'al hadha kitab. Allah yaghfir lahu wa yarhamhu wa yu'adhibuhu bil jannah wa yadfa'uhu bi asrarihim wa adwarihim wa 'ulumihim fid din wa jawalalahu ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. والمقالة الثامنة. Dan maqalah yang ke-8 yang berasal dari siapa? Sebuah nasihat Anil A'mash, ismuhu Sulaiman bin Mahran Al-Kufi, dari salah seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang tergolong masuk dalam kategori tabi'in, yang memiliki satu nama julukan, yaitu Anil A'mash atau Imam A'mash, yang nama aslinya adalah Sulaiman ibnu Mahran Al-Kufi radhiyallahu anhu. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Apa kata beliau? Sebuah nasihat yang disampaikan oleh salah seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Man kana ra'su malihi taqwa allati al-alsinu an wasfi ribihi dini. Man kana, siapa saja, baik laki perempuan, ra'sul malihi taqwa, yang modal hartanya adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, allatil alsinu an wasfi ribhin dini, maka lisannya akan keluar untuk mengungkapkan mengenai kemanfaatan, keberuntungan dalam beragama. Wa man kana ra'su mali fid dunya, dan siapa saja ra'su mali dunya, yang modal hartanya adalah dunia, kallatil alsinu an wasfi khusranihi, maka lisannya akan keluar untuk mengungkapkan bagaimana mengenai kerugian di dalam agamanya. Wal ma'na man tamassaku 'ala taqwa, makna yang terkandung di dalam sebuah nasihat yang disampaikan oleh salah seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, man tamassaku 'ala taqwa bimtithali awamirillahi ta'ala wa ijtinabi ma'asi بأن أسس أفعاله بموافقات الشرع، فله حسنات كثيرة لا تحصى. Siapa saja yang berpegang kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa makna takwa? Biimtithali awamirillah. Takwa itu dengan rasa tunduk, rasa patuh pada siapa? Pada perintah yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wajtinabil ma'asi, dan menjauhi segala kemaksiatan.
berusaha buatnya baik, buat menjauhinya, buat menghindarinya. بأن أسس أفعاله بموافقات الشرع فله حسنات كثيرة لا تحصى. Dengan mendasari segala perbuatannya dengan cara menyesuaikan sesuai dengan syariat agama, maka ia memiliki kebaikan yang banyak, hasanatul katsiratun yang tak terhingga, la tuhsa. Wa man tamassaka 'ala al-umuri mukhalifan li-syar'i falahu sayyi'atun katsiratun 'ajazat al-lisanu an dzikri dzalika bil 'adad. Dan siapa saja yang berpegang pada perkara yang bertentangan dengan perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia menjalani apa yang Allah larang, apa yang Allah tidak demen, apa yang Allah tidak suka, tapi dijalani. Segala yang berhubungan dengan, yang bertentangan dengan syariat agama, dia laksanakan. Apa? Maka dia memiliki kejelekan yang banyak. Tidak mampu lisan untuk menyebutkan banyak jumlah kejelekannya tersebut. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu buah nasihat buat kita yang datangnya dari salah seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang memiliki julukan Al-Imam A'mash atau Al-Imam A'mash, yang memiliki nama aslinya adalah Sulaiman bin Mahram Al-Kufi, sebagaimana sahabat Rasul yang lainnya yang masyhur di tengah sahabat yang lain dan juga masyhur di kalangan kita selaku umatnya Rasulullah SAW. Ada yang masyhurnya itu tersebar karena julukannya. Di antaranya ada sahabat Rasul yang namanya Abu Hurairah. Abu Hurairah adalah sebuah julukan, namun nama aslinya adalah Abdul Rahman bin Sakhar ad-Dawsi. Begitu juga dengan sahabat Nabi Al-Imam A'mash ini, dia lebih dikenal dengan nama julukannya, yang mana nama aslinya adalah Sulaiman bin Mahram Al-Kufi, seorang yang berasal dari satu kota di dalam negara Irak, yaitu Kufah. Al-Imam A'mash ini merupakan sahabat Rasul yang ahli dalam bidang hadis, ahli dalam Al-Quran, dan ahli dalam masalah faraid. Sebagaimana para ulama-ulama mengakui tentang kealimannya daripada Al-Imam A'mash ini, di antaranya dikatakan oleh Waqi Ibnu Jarrah, salah seorang guru daripada Al-Imam Syafi'i radhiyallahu, ya, salah seorang daripada guru daripada Al-Imam Syafi'i. Apa kata beliau tentang fakta tentang apa yang disaksikannya oleh Waqi Ibnu Jarrah daripada Al-Imam A'mash? Kata beliau, Al-Imam A'mash ini merupakan adalah seseorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang apa? Yang hampir 70 tahun beliau ini tidak pernah luput daripada takbiratul ihram. Artinya apa? Selama 70
Imam Al-Mahdi ini nggak pernah meninggalin yang namanya sholat berjamaah. Dan dia tidak luput daripada takbiratul ihram. Artinya apa? Beliau ini sudah berada di masjid, keberadaannya sudah ada di masjid sebelum sholat itu ditunaikan. Kalau kita biasanya di awal-awal tapi di akhir-akhir. Biasanya kalau kita di awal tapi di akhir. Tidak terkejut. Tapi Al-Imam Ahmad ini, Masya Allah, 70 tahun tidak pernah luput daripada takbiratul ihram. Artinya dia selalu sholat berjamaah itu di awal waktu. Kemudian apa? Kemudian Al-Imam Ahmad ini setiap bulan Sya'ban, karena dia seorang ahli qiraat, ahli Al-Quran, maka apa? Di bulan Sya'ban itu beliau menggelar sebuah majlis, yaitu untuk memperbaiki bacaan-bacaan Al-Quran yang nanti akan kita laksanakan atau tadarus Al-Quran di dalam bulan Ramadan. Kalau kita kan biasanya langsung tuh di bulan Ramadan kita langsung tadarusan dulu ini. Tapi kalau Al-Imam Ahmad ini jauh sebelum Ramadan sallallahu alaihi wasallam. Nah, juga ada sebuah kisah unik, sebuah kisah yang patut kita juga bisa mengambil hikmahnya. Apa? Satu saat Al-Imam Al-Ahmad ini nama seorang tasawuf, dia di malam hari, dini hari, dia keluar rumahnya. Dia keluar rumahnya berjalan menyusuri wilayah-wilayah daerah Kufah dan yang lainnya, sampailah waktu subuh tiba. Kemudian dia berhenti di sebuah masjid. Di dalam masjid tersebut, kemudian Imam Ahmad ini ngapain? Mau melaksanakan sholat subuh. Dia ikutin penting aja di imam, tapi sebagai makmum. Lalu apa? Lalu imam yang ada di masjid tersebut memimpin sholatnya, di mana sholat subuh yang jumlah rakaatnya hanya 2 rakaat. Di rakaat pertama imamnya ini membaca suratul Baqarah. Rakaat kedua membaca surat Al-Imran. Masya Allah. Di sini ada sholat subuh rakaat pertama baca surat Al-Baqarah dari ayat pertama sampai 286. Rakaat kedua membaca surah Al-Imran dari ayat pertama sampai dengan ayat 200. Kira-kira model kita satu BPK tadi pun. Model kita satu BPK tadi. Besok ada minggu aksi itu lagi dah. Ada kuat. Ya. Atau pindahnya di masjid yang lainnya. Nah begitu juga yang terjadi nih. Selesai sholat, Al-Imam Ahmad ini ngapain? Menghampiri imam yang tadi memimpin sholat tersebut. Lalu ditegur oleh Al-Imam Ahmad, apa katanya? Wahai imam, apakah kau tidak takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maksudmu apa? Apakah kau tidak melihat orang-orang yang menjadi makmum itu banyak orang tua, banyak orang yang punya kesibukan, banyak orang yang memiliki keperluan yang urgent sifatnya. Dengan engkau tidak melakukan secara bijaksana, di rakaat pertama engkau melakukan membaca surah Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan 280. Di rakaat kedua engkau membaca surah Al-Imran ayat 1 sampai dengan 200 ayat sampai dengan selesai. Kira-kira berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk dalam melaksanakan sholat subuh tersebut? Kemudian apa? Kemudian
Imam Ahmad itu mengatakan, apakah engkau tidak mendengar sabda Nabi Muhammad SAW? Jika engkau menjadi imam, maka berlakulah bijak. Lihat makmummu, apakah banyak yang muda, apakah banyak yang tua, apakah banyak orang yang memiliki waktu luang, ataukah banyak orang yang memiliki kesibukan. Dari situ kamu bisa melihat, jangan sampai kamu pengen ngapain, pengen egois, mentang-mentang mohon maaf, dia hafal Al-Quran, tapi saat dia memimpin sholat, dia sering tanpa memikirkan, mempertimbangkan jamaah yang ada di mana. Jadi apa? Ini juga menjadi sebuah pelajaran buat kita. Kalau kita sedang berjamaah, kita bersikaplah bijak kepada jamaah kita. Jangan sampai apa? Jangan sampai kata Imam Ahmad ini apa? Kamu berlebih-lebihan di dalam agama. Jangan sampai engkau terlalu berlebih-lebihan di dalam agama. Maksudnya apa? Kalau engkau sedang sendirian melaksanakan sholat sunnah, boleh mau baca sepanjang-panjangnya, mau selama-lamanya boleh, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Saat beliau memimpin sholat, beliau tidak pernah membaca ayat-ayat yang terlalu panjang sehingga bisa menyebabkan keresahan pada jamaahnya. Tapi di saat beliau sholat sendirian di rumahnya, maka waktu yang dibutuhkan beliau itu sangat lama. Kenapa? Karena beliau ingin berlama-lama berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan makalah yang ke-8 ini yang datangnya dari Imam Al-Ahmad ini, intinya adalah apa? Intinya kita di dalam segala hal untuk selalu mengedepankan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahu, kita sadar bahwasanya Allah selalu ada, Allah selalu memantau kita. Oleh karenanya apa? Bertakwalah kalian dimanapun berada dan di kondisi mana saja, baik kondisi yang ramai maupun kondisi yang sempit, tetaplah kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala inilah yang nantinya akan membuat kita termasuk hamba Allah yang selamat, baik di dunia maupun di akhirat. Jangan sampai kita mohon maaf, takwa kita hanya di depan orang banyak, takwa kita hanya di depan guru-guru kita. Tetapi di kondisi yang sepi, yang jauh daripada guru kita, kita tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai dimanapun berada, kondisi ramai, kondisi sepi, maka kedepankanlah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sadari dan yakinkan diri kita bahwasanya Allah selalu memantau apa yang hamba-Nya kerjakan. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan nasihat dari Imam Ahmad ini dapat manfaatnya buat kita semua, dan mudah-mudahan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita bisa menjadi hamba-Nya yang selalu bertakwa dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun, sehingga kita termasuk hamba-Nya yang selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi wa bi kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
كالنجوم في قدوة المرامي للعرب والأعجام يا ربنا اعترفنا بأننا افترقنا وأننا أسرفنا وعلى الله أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حربة واستر لنا الخطايا وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سرور صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه زاد الصحب والحمد لله في المجد والثناء يا تواب علينا يا تواب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا يا تواب علينا تب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا يا تواب علينا يا تواب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا توفنا سبحان الله وتحيتهم فيها السلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah selesai pengajian kaum ibu di Masjid Jami Raudatul Falah, Karet Pedurenan, Karet Kuningan, Jakarta Selatan. Semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan jangan lupa subscribe, like, and share dan jadilah satu dari 10 juta subscriber Pewarta Berita.